Oh, berarti ketiga rute utama ini tuh sangat krusial ya bagi perdagangan internasional. Krusial. Kalau misalkan ada barang dikirim itu urgent banget, misal bahan baku pabrik, pastinya kan bisa bikin jadwal produksi jadi kacau. Ya kalian juga harus teliti nih buat ini bikin dokumennya juga. Salah sedikit salah aja. kita juga dari tadi ngebahas ini ternyata ngirim barang tuh nggak Nggak semudah mudah itu. itu. Nggak semudah Ribet itu, banget. iya. Tuh, Nggak bayangin semudah kita balikin yang tangan. tidak semudah, benar banget. Hai semua, selamat datang di podcast kita hari ini. Gue Nando, host yang bakal menemani kalian ngobrol santai tapi penuh informasi. Ya, dan gue Fazli nih, teman partner hostnya Nando. Yang dimana kita tuh hari ini punya topik yang seru banget nih. Kita akan ngebahas tentang asal-usul pengiriman dan logistik internasional ya. Yap, bener banget Pak Jli. Pernah gak sih kepikiran barang yang kalian beli nih dari luar negeri sampai ke rumah kalian? Prosesnya itu panjang banget, melibatkan banyak pihak, aturan, bahkan teknologi canggih loh. Nah, makanya di episode ini tuh kita bakal ngebahas nih perjalanan barang internasional ini secara detail lagi. Tapi tenang aja, kita nggak bakal bikin yang ribet-ribet kok, nggak bikin yang ruwet-ruwet lah. Oke, karena kita udah mengajak teman-teman kita dari kampus ITL Trisakti, angkatan 2022, jurusan manajemen logistik. Yuk kenalan satu persatu. Nah, ini dia tim kece-kece kita hari ini. Oke, halo semua. Ya, di sini ada Raul, di sini Arsan, di sebelah kiri saya ada Aura, dan sebelah sana ada Noval. Oke. Ando. Hai Nando, Fadli, semangat banget nih buat ngobrol soal logistik. Halo Raul. Sama dong. Ini topik yang penting tapi masih sering dianggap rumit. Kita bikin asik aja ya. Ya, Iya. jelas. Wah, dong. jelas Setuju dong. banget ini. Ayo kita jelasin semuanya dari awal biar teman-teman makin paham. Benar. Ya, halo Nando, Fazli. Yuk Halo. kita kupas topik hari ini dari yang ringan sampai mendalam tapi tetap seru nih. Mantap. Langsung aja kita mulai. Oke, kali ini akan pertanyaan pembuka. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pengiriman internasional? Gue jawab nih. Oh, Intinya itu proses pengiriman barang dari suatu ke negara lain. Tapi percaya atau enggak, proses jauh lebih kompleks dari sekedar titip paket. Bayangin nih, hoodie yang kita beli nih dari Korea, perjalanannya itu kayak film aksi internasional tau. Waduh. Mungkin intinya apa international shipping tuh bukan kayak pengiriman-pengiriman biasa ya, Lia? Iya. Iya ya. Ternyata ini sistem yang kompleks banget. Bener dong. Libatin ribuan orang, teknologi canggih, dan koordinasi internasional. Terus rute pengiriman global yang umum dipakai kira-kira apa ya? Nah, rute pengiriman global dan rantai logistik yang sangat penting bagi perdagangan internasional. Betul banget itu. Rute pengiriman global dan rantai logistik ini fondasi utama yang memfasilitasi aliran perdagangan antar negara. Ayo kita bahas satu persatu rute pertama yang ada. Wah. Oke, jadi pertama-tama kita ngomongin tentang rute Asia Eropa dulu nih. Ada terusan Suez sama jalur sutra maritim. Nah, terusan Suez ini jalur pelayaran kunci yang menghubungkan Laut Mediterania sama Laut Merah. Jadi koridor perdagangan vital antara Asia dan Eropa selama berabad-abad. Oh, udah lama ya. Iya. Tepat sekali, jalur ini sangat penting bagi rantai pasokan global. Karena gangguan atau hambatan di terusan Suez dapat berdampak besar. Misalnya pernah terjadi insiden pemblokiran kanal yang menghambat aliran barang selama berhari-hari. Oh, mungkin selain itu ada lagi. Mungkin dari Arsan ya. Ada selain itu rute Asia Eropa, ada juga rute Transpasifik yang menghubungkan Asia, khususnya Tiongkok dan Jepang. Dan negara Asia Timur lainnya dengan Amerika Utara. Rute ini menentukan peran vital dalam rantai pasokan global dengan volume perdagangan yang sangat besar. Nah, bener nih apa yang yang Arsan bilangin. Komoditas penting kayak barang manufaktur, bahan baku, sama produk pertanian banyak yang diperdagangkan melalui jalur Transpasifik ini dengan kombinasi jalur laut sama darat. Oke. Oh gitu ya Wara ternyata. Coba Noval, ada lagi apa yang Nih, ditambahin? lalu ada juga rute transatlantik yang menghubungkan Amerika Utara dan Eropa. Rute ini juga memiliki sejarah panjang sebagai jalur perdagangan utama antara kedua wilayah dengan berbagai barang seperti produk pertanian, peralatan industri, dan barang konsumen. Oh, berarti ketiga rute utama ini tuh sangat krusial ya bagi perdagangan internasional. Sangat krusial. Iya, Tapi betul. tidak hanya rute pengiriman aja nih, Oh, rantai apa logistik itu di dalam ya juga sangat penting. Oke, mungkin bisa kita bahas mengenai struktur rantai
logistik nasional? Boleh dong. nih. Jadi rantai logistik internasional itu melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pemasok, produsen, gudang, distributor, hingga pengecer atau konsumen akhirnya. Koordinasi sama perencanaan yang cermat ini perlu banget nih untuk mengelola rantai pasokan yang kompleks. Betul sekali Aura. Selain itu, berbagai moda transportasi juga digunakan seperti laut, udara, rel, dan jalan raya. Pemilihan kombinasi yang tepat akan mempengaruhi efisiensi dan kelancaran pengiriman barang. Iya. Ya, tapi tentunya udah pasti perjalanan ini tuh nggak mudah yang kayak kita omongin kan. Memang, Iya, memang memang pasti susah kan. banget pasti Iya. ini. Iya. Rantai logistik ini juga tak luput dari berbagai tantangan dan risiko seperti gangguan, kemacetan, dan kendala infrastruktur. Ini bisa berdampak besar bagi kelancaran arus barang dan biaya logistik. Oh, begitu. Iya. Betul sekali Noval, tapi teknologi dan inovasi juga berperan dalam meningkatkan efisiensi dalam logistik seperti pemanfaatan IoT, blockchain, dan otomatisasi. Aspek keberlanjutan juga semakin perlu diperhatikan. Nah, berarti untuk menjaga kelancaran rantai logistik, peran berbagai pemangku kepentingan banyak banget ya, seperti pemerintah, perusahaan maupun konsumennya juga. Bener banget dok. Yang udah pasti hal ini tuh harus dikolaborasikan dan betul. dikoordinasikan di antara mereka untuk menjadi kesuksesan nih untuk rantai logistik ini tentunya. Itu dia. Bener banget nih apa yang kata Fazli ini. Jadi iya. pemahaman keseluruhan mengenai rute pengiriman global dan rantai logistik ini membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih baik dalam menjalankan operasi yang lebih efektif. Setuju banget, Ra. Ternyata rute pengiriman global dan rantai logistik itu penting banget ya. Iya, dalam sebagai betul kunci dong. kesuksesan bisnis atau perusahaannya. Iya, pasti. Pasti itu penting banget ya Iya. semuanya. Penting. Nah, selanjutnya nih, mungkin kita juga mau nanya nih ke teman-teman semua tentang perusahaan ekspedisi ini nih gimana sih? Oke, mungkin kita mulai dengan memahami tanggung jawab perusahaan ekspedisi aja ya. Oh, boleh dong. Mungkin Aura boleh jelasin apa sih yang dilakukan oleh perusahaan ekspedisi ini? Boleh dong. Jadi perusahaan ekspedisi itu ternyata pahlawan tanpa tanda jasa di industri logistik ini. Jadi kayak mereka guru itu ya. bertindak sebagai koordinator, memastikan kelancaran pengecekan barang dari titik asal ke tujuan akhir. Nah, si perusahaan ekspedisi ini punya banyak tanggung jawab nih. Tapi yang bisa gue omongin cuman mungkin beberapa aja nih, kayak mengatur logistik transportasi, kayak memesan ruang kargo di kapal, pesawat atau truk gitu. Terus mengkonsolidasikan pengiriman untuk mengoptimalkan ruang dan mengurangi biaya. Habis itu mereka juga menangani dokumen yang diperlukan kayak konosemen sama faktur komersial. Terus terakhir mereka juga memberikan informasi terbaru tentang status pengiriman kepada si pengirim sama si penerimanya. Jadi intinya si perusahaan ekspedisi ini perekat yang menyatukan rantai pasokan, memastikan barang di tempat tujuan, tepat waktu, dan dalam kondisi yang sempurna. Oh, penjelasan yang udah cukup banget nih ya dari Aura, udah lengkap banget. banget, pokoknya. Soalnya kita belajar perdagangan internasional. Oh, Itu iya. dia. Di kampus kita juga ya. Harus tahu dong mengenai hal-hal yang dasar kayak gini tuh. Iya. Cuman di sini kita pengen ngasih tahu ke mereka lah yang nonton, buat teman-teman yang nonton juga perdagangan internasional tuh kayak gimana sih? Iya, Ya benar kan? banget kata Fazli ini. Oke, mungkin sekarang kita akan pindahin fokus kita nih yang dari sebelumnya ke peran pialang kepabeanan. Yang dimana selanjutnya itu mungkin bisa dijelasin kali ya, gimana broker kepabeanan masuk ke dalam teka-teki logistik. Boleh, tapi Oke, tahu nggak sih ini Raul. pekerjaan yang keren banget dan jarang orang tahu gitu. Beneran? Iya, iya. Tapi gue juga sebenarnya baru denger sih itu. Coba bisa tolong jelasin nggak sih? Oke, gue bantu jelasin ya. Jadi pialang kepabeanan itu mitra penting bagi importir dan eksportir. Intinya mereka itu perantara yang ngebantu importir sama eksportir ngurusin dokumen sama bea masuk keluar barang. Beberapa tanggung jawab utamanya diantara memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan impor dan ekspor termasuk mendapatkan izin dan license yang diperlukan. Lalu menghitung dan mengirimkan bea pajak dan biaya yang benar kepada pemerintah. Oh, apa dia mungkin semacam penerjemah bahasa kantor bea cukai gitu? Lebih dong. Aha. Mereka juga harus paham banget aturan ekspor impor, tarif bea masuk sama dokumen resmi. Kalau ada kesalahan dikit aja bisa fatal dan bisa kena denda. Sampai kena denda. Wah, berarti resikonya gede banget ya. Benar banget. Iya bener nih, jadi pialang kepabeanan itu ahli dalam jaringan hukum sama prosedur kepabeanan yang kompleks. Mereka ini ngebantu bisnis buat menavigasi labirin birokrasi, meminimalkan penundaan dan kesalahan yang merugikan bagi si antara kedua si penerima dan si pembelinya nih, gitu. Berarti
kayak penting banget ini ya dari penjelasannya dari kita dari tadi nih dari teman-teman semua ini benar-benar penting banget kali Iya ini. dong. Jelas. Jelas. Bahwa perusahaan ekspedisi dan pialang bea cukai itu saling bergantungan dalam upaya mereka mendampingkan pergerakan barang internasional. Oh. Benar. Benar sekali Nando. Perusahaan ekspedisi dan pialang kepabean memiliki hubungan simbiosis yang sangat penting untuk keberhasilan rantai pasokan lintas batas. Oke. Perusahaan ekspedisi ini ngandelin broker bea cukai buat mastiin bahwa semua dokumen dan izin yang diperlukan ini udah beres nih. Jadi mereka ngasih rincian pengiriman sama dokumentasi yang relevan sama broker, dan broker ini kemudian nanganin formalitas di bea cukai. Sebaliknya, broker bea cukai bergantung pada perusahaan ekspedisi untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat. Waktu tentang pengiriman barang, mereka membutuhkan perusahaan ekspedisi untuk mengkoordinasikan pengaturan logistik dan transportasi untuk memfasilitas proses perizinan yang lancar. Nah, kalau kedua peran ini bekerja sama dengan lancar, maka akan menghasilkan proses bea cukai yang lebih cepat, penundaan yang lebih singkat, dan lebih sedikit masalah kepatuhan. Hal ini gilirannya juga menguntungin para importir dan eksportir dengan menurunkan biaya logistik secara keseluruhan dan efisiensi, dan meningkatkan efisiensi rantai pasokan mereka nih. Itu poin yang bagus banget sih. Kolaborasi nih antara perusahaan ekspedisi dan pialang bea cukai itu benar-benar merupakan tulang punggung perdagangan internasional banget berarti ya. Iya, benar banget. Mungkin kalian bisa nggak sih contoh bagaimana kolaborasi ini terjadi dalam skenario dunia nyata? Oke. Nih, kita lihat contoh perusahaan yang mengimpor peralatan komputer dari Amerika Serikat ke negara Eropa. Oke, Arsan. Perusahaan ekspedisi akan bertanggung jawab untuk mengatur transportasi, apakah itu melalui udara, laut, atau kombinasi. Mereka semua akan memesan ruang kargo yang diperlukan, mengkoordinasi pengambilan dari pemasok AS, dan mengawasi pemuatan dan pengiriman barang. Sementara itu, broker bea cukai akan turun tangan untuk menangani proses izin impor. Mereka akan menyiapkan deklarasi bea cukai, menghitung bea dan pajak masuk yang berlaku, dan bekerja sama dengan pihak berwenang setempat untuk memastikan pengiriman dikeluarkan dari pelabuhan atau bandara tanpa ada penundaan. Nah, selama proses ini, perusahaan ekspedisi dan broker bea cukai akan berkomunikasi secara dekat, bertukar informasi dan dokumen untuk memastikan alur yang lancar. Oke. Itu ya. Perusahaan ekspedisi akan memberikan rincian pengiriman kepada broker, sementara broker akan menginformasikan kepada perusahaan ekspedisi mengenai persyaratan atau masalah yang khusus yang muncul selama proses bea cukai. Oh, begitu. Kolaborasi ini memungkinkan importir untuk berfokus pada bisnis mereka daripada terjebak dalam kerumitan logistik internasional dan kepatuhan bea cukai. Oh, gila. Ini contoh yang bagus banget, Ndok, dari tadi nih dari teman-teman Gila, kita. emang. Khususnya Bagus, dari sobat. contoh dari Arsan dan juga Noval nih di sini. Jadi hal ini emang benar-benar menyoroti ya betapa pentingnya memiliki dua pemain kunci yang saling bekerja sama nih secara harmonis dan secara simbiosis lah kalau bisa dibilang lah ya. Bener banget sih, Iya. Jli. Gue juga setuju. Ternyata kita juga baru sadar ya untuk melakukan pengiriman global itu nggak semudah yang kelihatannya. Tentu enggak dong. Iya. Ada persyaratan yang harus dipenuhi. Ada proses panjang. Ada proses Benar. panjangnya juga. Benar. Oke guys, mungkin sekarang kita akan geser lagi nih pembahasan kita dengan tentang sesuatu yang sangat penting mungkin di dalam dunia logistik nih, Dok. Bener banget. Oke, dan yang dimana pengiriman barang secara internasional yaitu Incoterms. Mungkin kalian udah pada dengar kali ya Incoterms. Mungkin bisa dijelasin kepada teman-teman yang nonton. Oke, Oke, gue jelasin boleh ya. nih. Oke, boleh Nova. Jadi Incoterms ini singkatan dari International Commercial Terms yang merupakan sekumpulan istilah perdagangan yang dibuat oleh International Chamber of Commerce atau ICC untuk mendefinisikan tanggung jawab, biaya, dan risiko dalam transaksi jual beli internasional. Dengan kata lain, Incoterms memberikan pedoman yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab atas proses pengiriman barang dari penjual ke pembeli gitu. Begitu, Pak. Nah, selanjutnya Incoterms itu sebenarnya menentukan beberapa hal penting seperti biaya transportasi, pemindahan resiko, dan izin bea cukai. Contohnya, ada dua Incoterms yang sering digunakan, yaitu FOB, Free On Board, dan CIF,
cost insurance and freight. Nah, yang FOB ini gue jelasin deh. Boleh. Penjualan bertanggung jawab atas pengiriman barang hingga ke atas kapal di pelabuhan asal. Sedangkan pembeli bertanggung jawab atas pengiriman dan pelabuhan asal ke tujuan akhir, termasuk biaya asuransi dan bea cukai. Oh, begitu. gitu. Pak. Nah, kalau CIF ini Ya. penjual bertanggung jawab atas biaya pengiriman barang termasuk biaya asuransi hingga barang tiba di pelabuhan tujuan. Nah, tapi kenapa sih memahami Incoterms itu penting bagi pelaku bagi bisnis internasional? Nih, Itu yang tuh. pertama gua kasih tahu. Oke. Incoterms itu dapat mencegah miskomunikasi dan perselisihan antara penjual dan pembeli. Yang kedua, itu dengan memahami Incoterms, perusahaan dapat memilih opsi yang paling efisien dan menguntungkan dari segi biaya. Nah, yang ketiga, Incoterms juga membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengelola resiko yang terkait dengan perdagangan internasional. Oh, begitu. Ya. Nah, jadi secara keseluruhan tadi itu, Hmm. Incoterms merupakan alat yang sangat berguna bagi siapa saja yang terlibat dalam perdagangan internasional. Dengan memahami dan menerapkan dengan benar, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menjalankan bisnisnya dengan lebih efektif dan efisien. Oh, begitu. Bener-bener bagus-bagus. Nah, mungkin sekarang gimana nih teman-teman yang nonton? Udah pada ngerti kan Incoterms itu apa dan pentingnya tuh Incoterms itu apa? Dan mungkin biar lebih jelas lagi ya, Dok. Mungkin di Benar. sini kita bakal bahas studi kasus nih. Oke, Di bisa sih, Incoterms boleh, ini. boleh. Boleh. Oke. Mungkin Nando bisa menambahkan? Oke, maka kita akan membahas tentang studi kasus yang menyoroti tentang pengiriman barang elektronik yang tertunda. Nih, bagaimana misalnya sebuah perusahaan mengatasi masalah ini melalui pemahaman yang lebih baik tentang Incoterms dan kemitraan strategis. Oke, mungkin si Arsan ya, mungkin boleh ceritain kali tentang studi kasus ini nih. Boleh nih, ada PT TechSource Inc. yang merupakan perusahaan berbasis di Amerika Serikat yang mengimpor komponen elektronik dari pemasok di Shenzhen, Tiongkok. Perjanjian perdagangan antara TechSource dan si pemasok ini didasarkan pada aturan Incoterms IXW atau Xworks. Di bawah Incoterms IXW, TechSource bertanggung jawab atas seluruh proses logistik, mulai dari mengatur transportasi dari gudang pemasok hingga ke tujuan akhir. Ini berarti TechSource harus menangani semuanya, mulai dari pemesanan ruang kargo hingga penyelesaian bea cukai. Oke. Oh, gitu ya San ya. Oh, berarti TechSource itu pada dasarnya menanggung seluruh beban logistik dong. Sementara tanggung jawab pemasok hanyalah menyediakan barang di gudang mereka. Tapi bisa jelasin lebih lanjut tentang apa itu Incoterms IXW? Nah, sini nih gue jelasin. Jadi si Xworks itu salah satu Incoterms yang paling umum digunain dalam perdagangan internasional. Nah, berdasarkan perjanjian Xworks ini, si penjual dalam kasus ini tuh penjualnya itu si pemasok di Shenzhen nih. Cuman bertanggung jawab untuk menyediakan barang di tempat mereka sendiri, yaitu di gudang mereka yang ada di Shenzhen. Oh, Tiongkok gitu ya? Iya. Tiongkok. Nah, setelah itu seluruh tanggung jawab untuk logistik berada di tangan pembeli yang dalam hal ini adalah TechSource. Nah, mereka harus mengatur transportasi, menangani dokumentasi ekspor, berkoordinasi dengan pialang bea cukai dan memastikan barang sampai tujuan akhir. Oh, begitu. Alokasi tanggung jawab ini juga dapat menjadi tantangan bagi pembeli karena mereka harus mengelola semua bagian yang bergerak dalam rantai pasokan untuk memastikan pengiriman yang tepat dan efisien. Setiap hambatan di sepanjang jalan bisa menyebabkan penundaan, dan itulah yang dialami TechSource dalam kasus ini. Oke. Mungkin begitu kali ya. Jadi kayak masuk akal lah. Masuk sih, make sense sih. Make sense ya. Make sense banget. Nah, selanjutnya dari tadi kita ngebahas TechSource mulu nih ya, perusahaan ini itu. Jadi apa aja sih tantangan yang spesifik nih yang dihadapi oleh TechSource ini dalam hal pengiriman yang tertunda? Benar banget. Salah satu tantangan terbesar itu sering muncul dari gangguan rute pengiriman. Oke, begitu. Nah, bener banget Noval. Contohnya dari kasus TechSource ini. Karena kemacetan di pelabuhan Los Angeles, kapal pengangkut barang terpaksa dialihkan ke pelabuhan lain. Akibatnya penundaan pengiriman selama 2 minggu. Nah, 2 minggu. Lama banget ya San ya. Lama banget sih. lama. Nih, bayangin aja nih, kalau misalkan ada barang dikirim itu urgent banget. Misal bahan baku pabrik
pastinya kan bisa bikin jadwal produksi jadi kacau. Benar. Iya. Betul. Iya nggak sih? Betul Kacau banget. kan? Benar. Nah, selain gangguan rute, ada juga masalah bea cukai yang sering jadi penyebab tertundanya pengiriman. Misalnya, kode HS di faktur komersial nggak sesuai, salah barang bisa kena penahanan di bea cukai. Oh. Jadi ditahan gitu barangnya. Ditahan barangnya. Karena nggak sesuai. Wow. Jadi kayak penahanan barang ini juga pasti banyak yang bikin biaya naik juga pastinya, tentu Pasti, kan. pasti Pasti banget. dong. itu. Karena udah pasti selain bayar denda dan kita juga harus ngebayar penyimpanan barang di pelabuhannya juga kan. Iya, makanya jadi kenapa kalau dokumen itu penting banget dicek dengan teliti sebelum barang dikirim. Jadi biar nggak ada penahanan lagi nih, biar nggak bikin lama barang tertinggal jadi tertinggal dari jadwal yang seharusnya. Oh. Gitu. Ya, terus ada lagi nih tantangan lain, yaitu kesenjangan koordinasi. Nah, maksudnya gimana tuh kesenjangan koordinasi itu? Gue Nah. contohin. Oke, Oke, boleh. Kadang ada miskomunikasi antara pihak-pihak yang terlibat seperti freight forwarder dari pabean. Ini sering banget nih bikin dokumen telat diserahkan dan efeknya tentu saja keterlambatan pengiriman. Itu Oh, wah, masalah ini sebenarnya klasik banget gak sih? klasik. Klasik kan, sebenarnya tapi itu. dampaknya besar banget. Kalau satu pihak aja gak sinkron, pasti semuanya kan jadi terhambat. Pasti, Tambah. ya, pasti Setuju terhambat. setuju banget. Iya Bang. kan? Nah, tantangan terakhir yang juga sering bikin pusing adalah kelebihan biaya. Misalnya, dari kasus ini, biaya demurrage dan penyimpanan barang di pelabuhan, biaya tambahan ini bisa mencapai $5.000 atau lebih loh. $5.000. $5.000 Mahal itu banget. Sekarang dolar berapa dolar? $5.000 sehari. 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 Sedangkan $1 berapa nih kira-kira? Kayaknya 15.000. Saya aja sekitar 15.000. Bayangin kalau sekitar ini aja nih penundaannya 2 minggu. Oh, di kasus ini 2 minggu. 2 minggu. 5.000 sehari. 5.000 sehari. 75 juta itu. Sehari ya? Sehari 75 juta. ya, Gila. Kali 2 minggu. 2 minggu. Bisa Gila bisa banget. miliaran itu. Gila banget ya. Iya, banget. makanya ini tuh vital banget nih buat memang. perusahaan-perusahaan internasional. Memang hal ini tuh penting banget buat perusahaan yang bergerak di ekspor impor tentunya ya. Iya. Karena buat mengantisipasi risiko-risiko kayak tadi tuh, gila 5.000. Iya, 5.000 loh. 5.000 cuy. $5.000 Kan? kan? Gila, Kacau. sebanyak Makanya apa nih itu caranya salah satunya itu pastiin dokumen lengkap yang akurat biar Oke. nggak salah kayak tadi nih gitu. Terus pakai sistem pelacakan barang secara real time kayak GPS. Oh Nah, iya. kan. Terus ada yang gak kalah penting ini komunikasinya harus jelas dong antar Benar. pihak. Jadi biar Harus. nggak miskom gitu. Iya. Kalau Komunikasi salah itu satu, penting banget. iya, kalau salah satunya nggak di telepon dihubungin nggak ada, ntar barang kita kira-kira di mana tuh? Iya. Hilang, bisa hilang, malah tambah ini lagi. Iya. Tambah panik Ribet kan. nanti, Iya, makanya. Nah, betul banget. Jadi buat teman-teman yang mau merintis di ekspor impor, kalian harus siap menghadapi tantangan-tantangan ini. Karena kalau enggak, biaya dan waktu pengiriman bisa jadi bumerang buat bisnis kalian sendiri. Iya, karena masalah-masalah ini emang cukup serius banget ya San ya. Bener banget, Jeli. Nah, Ya Ternyata kalian juga harus teliti nih buat ini bikin dokumennya juga. Salah sedikit aja. salah satu. Setuju Salah banget. satu huruf Iya. gitu. Atau huruf gitu ya? Iya. Soalnya kita Bisa sering, salah. Iya. sering dikasih tahu dosen kita kalau misalnya itu bisa fatal Iya. banget. Iya. walaupun sekedar Iya. bulat, Kita pernah koma. diajarin nih. Iya. Kita Bisa pernah fatal. diajarin nih salah satu dosen bea cukai ya, salah satu huruf aja dokumennya bakal dibalikin. Iya, Karena perbedaan. Kena bisa. denda malahan. Kena denda. Barangnya banget tahan ya. Iya, barangnya ditahan yang barang. harusnya udah dikirim hari ini malah ditahan seminggu gara-gara dokumen itu salah satu Salah huruf. satu dokumen. Karena yang di rumah udah nungguin barangnya. Iya. Kan besok barang kita datang kali ya. Iya, nggak taunya malah ditahan di bea Iya. cukai Ternyata kan, gitu. serius banget ya. Memang serius Gila. banget, serius Selain banget. bahas tantangannya, tentu kita juga bakal bahas solusinya nih. Sekarang kita bahas cara mengatasinya. Oke? Nah, buat mengatasinya Boleh, itu, si Tech Sort ini menerapkan beberapa strategi. Pertama, mereka itu nunjuk forwarder pengiriman untuk nangani perutan, pengiriman, dan pelacakan waktu nyata buat ningkatin visibilitas pengiriman mereka. Oh, berarti strategi pertama itu memanfaatkan freight forwarder ya? Iya. Berarti. Tapi keuntungannya apa sih kerjasama sama freight forwarder tuh? Nah, gue bantu jelasin nih. Freight forwarder Oke, itu Raul. kayak partner logistik kita. Mereka yang bantu ngurus pengiriman barang, mulai dari perencanaan rute, pengangkutan, sampai dokumen. Plus sekarang banyak banget freight forwarder yang pakai teknologi
pelacakan waktu nyata atau real time. Oh, Mm-mm. begitu. Nah, teknologi ini penting banget nih, karena kita bisa tahu status pengiriman barang kapan saja. Jadi kalau ada potensi masalah di perjalanan, kita langsung ambil tindakan. Oke. Nah, itu solusi yang paling efektif banget buat mengurangi resiko penundaan. Lanjut ke strategi kedua, yaitu melibatkan pialang pabean. TaxSource bekerja untuk memperkuat kolaborasi mereka dengan pialang bea cukai. Mereka berfokus untuk membangun hubungan yang lebih dekat, meningkatkan komunikasi, dan mengotomatiskan beberapa proses dokumentasi untuk mengurangi kesalahan dan penundaan terkait bea cukai di masa mendatang. Oh iya guys, dari tadi kita ngomongin pialang pabean, tapi sebenarnya pialang pabean ini tugasnya apa sih? Nah, tadi kan kalian udah tahu nih pialang pabean itu apa kerjaannya nih. Nah, jadi itu kan mereka ahli dalam urusan bea cukai. Nah, dalam studi kasus ini si pialang bea cukai ini bakal mastiin dokumen kayak faktur komersial atau HS code ini udah sesuai aturannya. Oh. Jadi barangnya nggak bakal kena penahanan di pelabuhan. Oh, berarti memang penting banget ya. Penting Iya, sih. betul banget Pak Jeli. Apalagi kalau misalnya ada masalah di bea cukai, itu ribet banget. Yang dimana biaya penyimpanan juga bisa bengkak kayak tadi. Iya, kayak tadi, Kayak tadi. 5.000. Iya sih, Hmm. kusi ogah ya, kusi ogah. Emang harus teliti banget. Teliti Emang. banget, benar-benar. Nah, dengan melibatkan pialang yang pabean ini, kita juga jadi lebih siap kan untuk dan meminimalisir resiko juga pastinya. Setuju sih, gua Pasti, setuju. gitu. Iya, Pak. Nah, strategi berikutnya adalah mengoptimalkan pilihan encounter. TaxSource sadar bahwa model EXW mungkin bukan pilihan yang paling optimal dalam situasi ini. Oh, begitu. Jadi TaxSource memilih menggunakan CIF yang akan mengalihkan lebih banyak tanggung jawab kepada pemasok. Hal ini berpotensi membantu mengurangi beberapa tantangan yang mereka hadapi karena pemasok akan menanggung lebih banyak tugas transportasi dari bea cukai. Dan yang terakhir nggak kalah penting adalah perencanaan rute proaktif. Iya betul nih, jadi perusahaan pengiriman itu mesti pintar-pintar ngatur jadwal pengiriman. Misalnya kita tuh harus ngindarin musim puncak kayak akhir tahun atau liburan panjang. Soalnya biasanya pelabuhan tuh bakal macet, jadi bisa bikin kirimannya nggak tepat waktu nih, gitu. Nah, benar banget nih kata Aura nih. Kalau rutenya direncanakan dengan baik, pengiriman bisa lebih lancar dan risiko penundaan jadi berkurang. Oh, begitu. Oh, berarti strateginya itu cukup komprehensif ya. Sepertinya tantangan terbesar di berbagai tahap proses logistik. Bisa jelasin lebih lanjut tentang peran yang dimainkan oleh pialang pabean dalam skenario ini dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap penundaan. Nah, mereka berkontribusi terhadap penundaan itu dalam proses bea cukai karena TaxSource harus bekerja sama dengan broker bea cukai untuk memastikan kelancaran izin barang di tempat umum. Nah, si pialang pabean ini punya proses penting nih. Nah, yang pertama itu memahami peraturan dan persyaratan pabean yang berlaku. Kedua, mempersiapkan dan menyerahkan deklarasi dan dokumentasi pabean yang diperlukan. Yang terakhir, berkoordinasi dengan otoritas bea cukai untuk memfasilitasi pengeluaran barang dari pelabuhan atau bandara. Kalau ada masalah atau penundaan dalam proses bea cukai ini akan berdampak langsung pada keseluruhan jadwal pengiriman. Wah, berarti si TaxSource ini hebat banget ya, Hebat. mengambil pendekatan dari berbagai sisi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Iya. Kira-kira apa manfaat jangka panjang yang bisa mereka rasakan dari pendekatan ini ya? Nah, manfaat jangka panjangnya itu dengan menerapkan perubahan strategis ini, yaitu TaxSource merasakan mampu mengurangi biaya logistik secara keseluruhan karena mereka dapat mengoptimalkan proses transportasi bea cukai. Nah, terus manfaat lainnya juga si TaxSource ini bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Soalnya mereka kan sekarang bisa ngirim komponen elektronik kepada pelanggan mereka dengan cara yang lebih cepat, tepat waktu, dan dapat diandalkan. Nah, TaxSource ini mampu merubah operasi logistik mereka dan mencapai manfaat bisnis yang nyata dalam jangka panjang. Setuju. Jadi buat teman-teman yang dengerin strategi-strategi ini sangat penting buat kalian yang bergerak di bidang ekspor impor dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi dengan ahli tentang logistik bisa diminimalkan. Betul banget. Betul banget nih. Jadi jangan lupa manfaatin teknologi yang ada, kerjasama dengan freight forwarder. Iya, betul. Nah, iya bener, order. Sorry ininya.
Freight forwarder. Nah, libatkan pialang pabean, pilih Incoterm yang tepat dan rencanakan rute dengan cerdas. Bener banget, Pal. Ya, betul. Kasus TED-Search ini menyoroti tantangan nyata yang dihadapi banyak perusahaan saat mengelola rantai pasokan global. Nah, mungkin kita tanya Aura kali ya yang lebih Boleh, jago. boleh. Daripada tadi. Mungkin yang paling mungkin yang paling pintar dari kita ya. Jelas. top class. Kata sih gitu ya, Ra. Itu sih kata-kata kelas sih, bukan kata kita. Jadi kayak apa sih ya yang dicapai gitu oleh perusahaan tech source yang dari tadi kita bahas ini, kayak setelah mengadopsi solusi yang tadi kita bahas nih. Apa aja Dalam tuh? kasus ini tuh ada 2 hasil utama yang diperoleh si Techsource setelah menerapkan berbagai strategi untuk mengatasi tantangan pengiriman. Pertama, walaupun Techsource akhirnya bisa menyelesaikan pengiriman ini, tapi ada penundaan yang terjadi tadi yang 2 minggu. Nah, yang ini 2 tuh minggu tadi. berdampak pada jadwal produksi sama pengiriman ke pelanggan. Jadi terhambat nih yang harusnya pelanggan tadinya kan awal bulan ini tuh minta 5.000 Dolar. 5.000 elektronik. Oh, barangnya dong. Barangnya. Lima juta ya sehari. Aduh, pusing. Kan awalnya nih permintaan pelanggan itu 5.000 nih bulan ini, tapi Iya. kan ada penundaan pengiriman tadi bahan bakunya, jadinya kan ketunda Iya, nih, ketunda juga. kan gitu. Nah terus ini nunjukin bahwa tantangan logistik ini bisa menimbulkan efek domino yang merugikan bagi seluruh aktivitas bisnis perusahaan gitu. Terus kedua, kasus ini juga nyorot penting banget perencanaan logistik yang kuat dan komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rantai pasok nih. Hal ini diperlukan agar perusahaan dapat lebih cepat mengantisipasi dan mengatasi tantangan yang muncul di masa depan. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada masalah kayak gini lagi nih, jadi pihak-pihaknya itu harus cepet-cepet nih koordinasi gitu. Oh iya, Jadi, tadi dibahas iya. juga ya. Iya sih. Jadi bisa dibilang tantangan logistik tidak hanya berdampak pada pengiriman saja ya. Bener dong. Bener banget. Jadi penundaan yang dialami si Techsource ini mempengaruhi aktivitas bisnis secara keseluruhannya. Mulai dari jadwal produksi, pengiriman ke pelanggan, sampai resiko kehilangan pendapatan dan reputasi perusahaan nih. Berarti juga ya itu menunjukkan juga kan betapa pentingnya atau betapa seriusnya implikasi dari permasalahan logistik ini nih. Iya, betul. Mungkin dari Arsan ya bisa dijelasin kali kenapa komunikasi yang baik itu dalam pemangku kepentingan itu penting banget. Oke, Fazli, gue jelasin ya. Boleh. Komunikasi yang efektif dari seluruh pihak dalam rantai pasokan ini punya manfaat. Yang pertama, komunikasi yang lancar memungkinkan koordinasi dan kolaborasi antara rantai pasokan itu menjadi lebih baik. Jadi, mengidentifikasi dan mengatasi tantangan secara bersama-sama. Yang kedua, komunikasi yang transparan meningkatkan visibilitas rantai pasokan bagi semua pihak. Ini memungkinkan mereka mengantisipasi dan merespon lebih cepat saat terjadi masalah. Yang ketiga, komunikasi yang baik membantu pemecahan masalah secara lebih efektif dan cepat sebelum berdampak lebih luas. Oke, berarti jadi komunikasi yang baik itu bagaikan pelumas. Pelumas yang membuat iya dong karena membuat rantai pasokan bisa bergerak dengan lancar. Iya, Benar kan Arsan? benar. Iya benar. Iya. Benar sekali Nando. Komunikasi yang efektif menjadi elemen kunci untuk mengoptimalkan rantai pasokan global yang kompleks. Oke, mungkin sebelum kita geser kali gue masih kakak sih yang sebelum kita geser nih Nyambung itu. Iya. Benar. sebelum geser ke segmen yang berikutnya, mungkin ada saran kali terakhir atau poin penting yang bisa kalian bagi ini buat teman-teman semua kepada para pendengar tentang mengelola tantangan logistik dalam konteks pengirim internasional. Hal utama yang dapat diambil dari studi kasus ini adalah bahwa manajemen logistik yang efektif, terutama dalam konteks pengiriman global, sangat penting untuk memastikan rantai pasokan yang lancar dan efisien. Nah, terus juga kita harus paham sama nuansa Incoterms ini nih. Jangan sampai salah pilih perjanjiannya nih. Kayak tadi, Xwork ini kan ngebebanin banget nih si Techsource ini gitu. Jadi tuh kita harus bener-bener pilih mana yang cocok buat kita biar alur perusahaan ini nggak
terhambat gitu. Tuh. iya, Terus iya. juga kolaborasi secara erat dengan mitra logistik tadi kayak freight forwarder sama pialang bea cukai nih. Terus juga adaptasi pendekatan strategis merupakan komponen penting juga. Dengan mengambil sikap komprehensif dan proaktif, kita tuh bisa ngatasin tantangan kayak pengiriman yang tertunda, terus meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Terus abis itu ningkatin daya saing mereka dalam jangka panjang gitu. Begitu. Contoh dari Teach Source menunjukkan bahwa berinvestasi dalam pengoptimalan logistik dapat memberikan manfaat yang signifikan, mulai dari penghematan biaya hingga peningkatan kepuasan pelanggan. Ini merupakan bukti penting mengelola kompleksitas perdagangan internasional dengan pola pikir yang holistik dan berpikiran maju. Wah, poin yang bagus banget sih guys. Studi kasus ini telah memberikan wawasan yang tak ternilai mengenai seluk-beluk logistik global dan keputusan strategis yang harus diambil perusahaan untuk menghadapi tantangan ini. Betul, Dok. Nah, mungkin di segmen selanjutnya nih, Dok, kita akan membahas nih poin-poin yang penting yang mungkin akan dijawab sama teman-teman yang harus diperhatiin dalam pengelola logistik dan pengiriman barang internasional. Wah, bagus tuh poinnya Tuh, tuh. mungkin Iya. Noval kali ya. Ya, ini topik yang penting banget sih. Oke. Apalagi buat perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor. Oke. Kalau sudah salah langkah, pengiriman bisa bermasalah dan akhirnya malah keluar biaya yang gede banget yang tadi. Kita Iya, Duit lagi. duit lagi, duit lagi Betul banget pasti. sih, Pal. Oke, poin pertama yang akan kita bahas adalah pentingnya pemilihan Incoterm. Nah, menurut Raul, coba bisa dijelasin kenapa sih Incoterm itu penting? Jadi gini Nando, Incoterm itu semacam aturan internasional yang mengatur tanggung jawab antara penjual dan pembeli. Misalnya siapa yang tanggung jawab, siapa yang tanggung jawab resiko, dan siapa yang harus ngurus dokumen pengiriman. Oh, jadi kalau misalkan kita pilih Incoterm yang tepat, jadi semua tanggung jawab itu bisa diatur ya dengan jelas gitu ya, Ule, Iya. maksudnya. Contohnya Incoterm CIF. Kalau pakai CIF, penjualan bertanggung jawab atas biaya, asuransi, dan resiko selama pengiriman. Jadi pembeli lebih aman karena resiko kerusakan atau kehilangan barang ditanggung penjual. Oh, begitu. Wah, ternyata Incoterms ini bisa bikin pengiriman jadi lebih efisien ya dan mengurangi konflik Benar juga. banget. Mengurangi konflik banget. Iya. Soalnya Bagus kan banget apa sih. perjanjiannya kan udah diatur dari awal. Kayak tadi kalau export nih, kalau export kan jadi si penjualnya nggak cuman naruh barang di gudang, nah biayanya itu si pembeli yang bayar dari gudang Oh. awal sampai ke gudang mereka di negara itu gitu. Jadi itu semua tergantung Incoterms-nya berarti ya. Iya, tiap Incoterm tuh ada beda-beda aturan tahu. Makanya berarti kita harus pilih Incoterms yang tepat ya. Iya. Kayak X-Work atau CIF atau FOB tadi yang kita Iya. bahas. Nah, poin yang kedua adalah tentang peran penting perusahaan pengangkutan barang dan pialang pabean. Mm-mm. Mungkin apa sih kayak peran mereka tuh di dalam proses logistik ini nih? Freight forwarder atau perusahaan pengangkutan. Itu yang ngatur pengiriman mulai dari rute sampai dokumen. Mereka bantu banget supaya pengiriman berjalan lancar. Oke, mungkin Aura kalau pialang pabean itu gimana? Kalau kayak yang kita jelasin tadi itu kan kalau pialang pabean itu kan yang ngurus dokumen bea cukai nih, yang kesana kemari ngurusin dokumen bea cukainya, yang ngatur-ngatur biayanya, ngitung biaya bea cukainya nih gitu. Jadi mereka itu mesti mastiin dokumen kayak HS code ini sama faktur komersialnya sesuai aturan di negara itu gitu. Kalau dokumennya salah, barangnya bisa ditahan loh di pelabuhan kayak tadi. Bayangin. Tadi lagi. Tadi lagi. Emang tuh yang 2 minggu itu Udah 2 minggu. fatal banget sih itu. Fatal banget. Itu Wah. rugi banget gak sih dari perusahaannya? Iya, jadi pialang pabean itu kayak penjaga gerbang, atau Benar-benar penjaga gerbang di negara, setiap negara Iya, loh. kayak Tuh. supaya barang yang nggak bermasalah itu di bea cukai. Iya, kan banyak tuh yang nyelundupin barang. Ilegal ya? Ilegal. Gitu. Nah, benar banget. Ketahuan kan sama bea cukai gitu. Itu bisa kena denda juga ya kalau Iya, kena hukuman betul. juga kalau Hukuman ketahuan. pasti sih. Makanya bea cukai ini benar-benar penjaga gerbang setiap Iya, negara. Emang Gitu. harus sih. Mungkin akan lanjut ke poin terakhirnya nih, kayak yaitu manajemen rute dan risiko yang proaktif yang tadi Raul bilang ya. Maksudnya itu gimana? Mungkin si Arsan bisa ngejelasin kali ya. Oke, gue bakal jelasin. Ini tuh tentang perencanaan pengiriman. Kalau kita tahu periode sibuk seperti akhir tahun,
atau musim liburan, sebaiknya hindari pengiriman di waktu itu. Oh, berarti kita harus pinter-pinter cari waktu ya biar kayak nggak macet gitu kali ya, San ya? Iya benar, biar gak macet. Jadi dengan manajemen yang proaktif, kita bisa mengurangi resiko keterlambatan dan biaya tambahan seperti demurrage atau biaya penyimpanan di pelabuhan. Wah, poin-poin ini sangat membantu ya. Mulai dari pemilihan incoterms-nya, kerjasama dengan ahli, sampai perencanaan rutenya nih. Iya, makanya kan proses pengiriman internasional itu benar-benar sulit banget dan harus dilakuin sama orang yang ahli banget nih. Nah, gitu. Jangan sampai salah ya, Jangan makanya harus sampai ahli. salah. Jadi kalau kita terapin strategi ini tuh, proses pengiriman barang tuh jadi lebih efektif sama efisien juga. Dan mungkin Ya. hemat biaya juga kali ya, Iya, San ya? jadi Iya. makin hemat juga benar. Benar. Wah, ini mungkin kayaknya kita udah banyak banget nih mau bahas Banyak sih, tentang banyak banget. dari tadi ya pengiriman Iya, dan dari logistik tadi. internasional kali ya, Do ya. Iya. Iya, betul banget, Li. Oke, kalau gitu kita akan masuk di segmen terakhir kita nih. Nah, langsung aja nih, Do. Kita tanyain, Do. Gimana Apa tuh? sih caranya perusahaan dapat menghindari keterlambatan yang kayak tadi tuh dalam proses kepabeanan saat melakukan pengiriman barang secara internasional? Nah, oke, baik. Jadi kita tuh mulai nekenin pentingnya perencanaan pengiriman yang matang. Jadi dari kita rutenya nih, rutenya mau lewat mananya kita harus rencanain. Dapat jalan ini macet apa enggak nih, Oh, gitu. Jadi biar menghindari keterlambatan proses kepabeanan juga, gitu. Bener-bener. Iya benar sekali Aura ya. Jadi kita harus memprediksi nih waktu pengiriman yang lebih akurat berdasarkan pengalaman sebelumnya. Dengan begitu kita bisa mengantisipasi potensi masalah yang mungkin terjadi di bea cukai dan memberikan jeda waktu yang cukup longgar dalam perencanaan. Wah, menarik banget nih, Ando ya. Menarik sih. Cuman apalagi nih kayak langkah lain mungkin yang bisa diambil untuk mencegah keterlambatan proses kepabeanan nih. Langkah berikutnya adalah memastikan kelengkapan dokumen pengiriman. Semua dokumen yang diperlukan seperti faktur, sertifikat asal, dan manifest harus disiapkan dengan benar sebelum pengiriman berkoordinasi dengan pihak pembeli atau penerima. Juga penting untuk memastikan dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap. Oh, begitu. Jadi harus sudah lengkap. Ya, selain itu, menggunakan jasa forwarder atau broker bea cukai yang berpengalaman juga bisa membantu menghindari kesalahan dan dalam penyiapan dokumen. Mereka memahami betul prosedur dan persyaratan yang berlaku di masing-masing negara tujuan. Oke, berarti jadi intinya itu ada 3 hal utama ya yang bisa kita lakukan. Misalnya seperti perencanaan pengiriman yang matang, memastikan kelengkapan dokumen, dan juga memanfaatkan keahlian forwarder dan broker bea cukai yang andal. Ya. Apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan? Boleh nih, sini gue mau nambahin. Jadi selain itu mengoptimalkan komunikasi sama pihak bea cukai itu penting banget nih biar prosesnya lancar gitu. Jadi membangun hubungan baik dengan petugas bea cukai itu bisa kita bikin mudah lah ya. Ngelewatin asik. gerbangnya gitu Bener, loh, bener, gitu. bener. Terus juga menyediakan kontak person yang dapat dihubungi kapan saja nih sama pihak bea cukai. Terus mempelajari prosedur sama persyaratan masing-masing negara biar bisa memperlancar proses kepabeanan. Kayak contohnya di Brazil itu misalkan ya, di negara itu nggak boleh pakai pulpen warna merah, boleh pakai pulpen warna hitam apa Oh ya. iya, waktu itu sempat pernah dijelasin sama dijelasin dosen kan? kita. Iya. Sama dosen kita. Jadi tuh tiap negara tuh punya aturan tersendiri Sendiri. gitu loh. Kalau nggak salah alasannya biar kayak menghindari kasus kayak misalnya hasil fotokopi. Iya. Nggak salah kayak gitu. Jadi Iya. harus dokumen Harus asli kan. dokumen asli kan. Biar nggak Makanya dipalsuin. itu, biar nggak dipalsuin sama pihak-pihak yang Paham lah ya. paham lah ya gitu. Nah, itu bener banget tuh. Selain komunikasi yang baik, kita juga bisa menghindari kebingungan atau kesalahpahaman lah dari pihak bea cukainya. Jadi pihak bea cukai juga akan lebih kooperatif jika kita membangun hubungan yang baik dengan mereka. Iya, jadi kalau kita call gitu loh, dia tahu, oh kita mau ngirim ini, jadi iya. langsung disiapin Disiapin, gitu. Kalau mau Kita dikasih tahu nih, harus nyiapin apa aja nih buat barang ini, dikasih Iya. tahu biar lancar gitu loh. Nah, makanya semua harus dikomunikasiin sama koordinasiin kan. kayak Iya, tadi ya, kita- makanya penting banget komunikasi itu Iya. tuh. Ya, emang semua hal ini juga kedengaran seperti langkah-langkah yang logis ya, Do ya, dan Logis. praktis juga untuk mencegah keterlambatan proses kepabeanan. Yang dimana hal ini tuh juga gue pengen nanyain juga nih, Dok. Apa Kayak mungkin ke teman-teman juga bagaimana sih kayak pemilihan Incoterms, terus juga apa aja sih pengaruhnya gitu. Mungkin Raul?
Oh ya, Iya. pemilihan Incoterms atau syarat perdagangan internasional juga sangat penting karena bisa mempengaruhi alokasi biaya logistik serta contoh Incoterms dengan penyerahan di awal perjalanan seperti IXW dan FCA cenderung membebankan biaya pengiriman ke pembeli. Sementara Incoterms dengan penyerahan di akhir seperti CIF dan DDP biasanya menanggung biaya pengiriman. Nah, selain biaya pengiriman, Incoterms juga mempengaruhi siapa yang bertanggung jawab atas bea cukai. Incoterms juga dengan penyerahan sebelum bea cukai mewajibkan pembeli untuk mengurus dan membayar bea cukai, sedangkan Incoterms dengan penyerahan setelah bea cukai membuat penjual yang menanggung biaya tersebut. Jadi pemilihan Incoterms yang tepat dapat membantu mengoptimalkan biaya logistik juga ya, Iya, sesuai dengan betul kondisi dan kebutuhan bisnis yang Mungkin dari masing-masing perusahaan kali ya. Iya, Mungkin betul. ya. mungkin Iya. gitu ya. Bener banget. Jadi selain itu juga bermitra nih sama forwarder atau broker bea cukai yang ahli juga bisa ngasih banyak keuntungan. Ih, banyak banget keuntungannya nih kalau kita bisa punya mitra yang banyak gitu. Jadi kita bisa menghadapi kalau ada pengiriman ke luar negeri itu gampang banget diaturnya gitu loh gitu. Terus juga kan mereka bisa ngebantu kelancaran pengiriman nih. Terus ngasih keahlian sama pengetahuan yang dalam. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang salah, kata, oh kamu nggak boleh begini gitu, lu nggak boleh ngisi begini, dikasih tahu nih sama forwarder atau si yang bea cukai tadi gitu. Terus juga mitra sama mereka juga bisa ngurangin risiko sama menghasilkan efisiensi biaya. Kan kalau kita udah kenal lama kan biasanya kan biayanya kan nggak terlalu tinggi ya. harga normal. Iya, harga normal Ada ya. harga Kalau misalkan cincai kita lah. baru Harga langganan lah. Iya, harga langganan lah ya. Harga Gitu. langganan. Oke. Nah, itu benar. Jadi kita juga bisa forwarder yang berpengalaman tuh dapat mengurus proses logistik kita nih secara efisien dari penjemputan barang hingga pengiriman akhir. Sementara broker bea cukai juga paham betul nih prosedur dan persyaratan di negara masing-masing, kayak negara apa. Mau ngirim ke Malaysia misalkan dia udah paham persyaratannya. Kolaborasi keduanya dapat mempercepat jadi proses kepabeanan itu. Jadi kayak kenapa mereka paham karena mereka ada mitra kali ya di sana. Jadi forwarder Iya. itu ada mitra-mitranya. Iya, Jadi kayak betul. udah tahu lah. Udah tahu lah ya apa Iya, Saling paham lah ya. saling paham Paham. gitu. Jadi si tadi? Forwarder. Si forwarder ini tahu kita kalau mau ngirim itu kemana, karena kita mau tahu mau ngirim kemana, jadi dia tahu kita Oh iya. pelanggan sudah langganan lah ya, Iya, pelangganan ini mereka gitu. Oke, mungkin guys, mungkin gue ringkasin kali ya, Ando ya. Boleh, Jeli. Coba. Ada 4 hal utama nih yang tadi dijelasin yang bisa kita lakuin dalam perusahaan untuk mencegah keterlambatan proses kepabeanan. Mungkin yang pertama ada perencanaan pengiriman yang matang tentunya. Iya, tentu. Ya kan? Dan yang kedua ada memastikan kelengkapan dokumen. Jangan sampai kurang nih. Nah, Gitu. yang tadi dijelasin juga sama Aura, Kurang benar. sedikit bisa salah, bisa ditunda. Fatal. Itu fatal. Fatal itu. banget. Nambah biaya juga kan. Iya. gitu. Dan yang ketiga ada mengoptimalkan komunikasi dengan bea cukai. Mungkin yang terakhir memilih Incoterms dan bermitra lagi nih, bermitra dengan yang forwarder tadi kita serta bahas. broker bea cukai yang cukup handal. Dan mungkin ada yang pengen nambahin kali dari teman-teman di sini? Gua rasa itu udah cukup ngerangkum inti dari pembahasan kita dengan baik. Yang penting adalah perusahaan yang harus proaktif dan cermat dalam mengelola seluruh aspek logistik internasionalnya. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, mereka bisa meminimalkan resiko keterlambatan proses kepabeanan dan mengoptimalkan kelancaran pengiriman. Nah, betul. Akhirnya tujuan utamanya adalah membuat proses logistik internasional itu berjalan lebih lancar dan efisien. Benar. Sehingga perusahaan bisa fokus pada bisnis intinya dan memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Oh, gitu. Wah, gak kerasa ya. Kita udah ngobrol panjang lebar banget nih. Udah berapa lama ya kita Iya, ngobrol ini? soal Bahas pengir- dari awal ini ya. Betul, soal pengiriman dan logistik internasional. Tapi menurut kalian seru banget gak sih? Seru dong. Seru sih. Apalagi kalau udah sampai
ngelakuinnya itu loh, mengirim barang gitu. Itu pasti Kalau seru kita banget turun sih. ke lapangan pasti Turun ke seru lapangan, gitu benar, kan, benar. turun ke lapangan. Kita juga dapat gitu. Pengetahuannya pengetahuan Pengetahuan baru, ilmu baru, baru. ilmu baru, Iya. gitu. Kita juga dari tadi ngebahas ini ternyata ngirim barang tuh nggak Nggak semudah semudah itu, itu. nggak Nggak seribet semudah banget. itu, Gitu. ya. Bayangin semudah kita balikin yang tangan. tidak semudah benar banget. Kayak cuma Jadi, ngomong bang, gue pengen kirim barang, Iya, itu itu segampang semudah itu. itu. Kalau untuk Iya. perdagangan internasional ya. Iya. Kalau Apalagi itu. kalau kita pesan dari online nih, Waduh. barangnya dari luar negeri gitu. Ah. Kita kira tinggal pencet-pencet. Iya, tinggal Kita nggak tahu pencet-pencet, kan nungguin doang. prosesnya kayak gimana tuh. Tiba-tiba gitu. notif. Tiba-tiba notif Udah barang nyampe. kamu udah nyampe. Pesanan kamu sudah sampai tujuan, iya kan? Iya. Kita nggak tahu di belakangnya mereka kayak gimana nih Iya, ngirim barang kita. prosesnya ya. Iya, proses-prosesnya. Karena dari tadi aturan, dokumen yang harus diurusin Iya, kan, betul. terus serta nomor-nomor yang harus bener-bener yang cocok, yang pas, nggak boleh ada salah. Iya, gitu. nggak Karena boleh fatal hurufnya yang banget. salah gitu. Bener banget. Sedikit Bener pun banget. nggak boleh. Dan Nggak peran-peran banyak pihak tadi kayak forwarder, entah tadi apa pialang bea Pialang cukai bea yang cukai, cukai, iya, Mbak brokernya. Bianan kayak gitu-gitu. Bianan. Itu juga yang ngebikin semua ini ya berjalan lancar gitu loh. Iya. Setuju banget, Li. Oke, terima kasih banget ya buat Aura, Noval, Arsan, dan juga Raul ya. Ya. Yang udah Keren banget hari ini. Iya, udah berbagi banyak insight nih dari kalian satu persatu nih. Luar biasa. Iya bener, makasih banget loh. Makasih. Kalian juga hebat banget. Itu jadi host dong. Iya, hostnya Karena juga teman-teman hebat banget. Kan kalian yang jelasin nih Iya. tadi. Dan mungkin Aura ada yang pengen ditambahin kali? Apa Boleh kata-kata? nih, jadi buat kalian yang pengen berbisnis kaitannya sama pengiriman internasional, pastiin semua aspek logistik itu dikelola dengan baik tuh. Jadi dari dokumen, pilihan rute, sampai kerjasama sama partner logistik yang tepat. Oh. Jangan sampai kalau kerjasama tuh sama yang Abal-abal lah. yang abal-abal. abal-abal ya, iya, Yang belum gitu berpengalaman. tuh, yang Banyak-banyak Iya, itu harus siapa? cari yang ahli yang Bener berpengalaman banget, gitu loh. Dan jangan lupa memahami incontraps itu penting banget buat menghindari miskomunikasi dan kerugian. Nah, Iya Itu betul penting banget nih. Betul banget. Pilih perjanjiannya tuh harus bener nih. Harus bener gitu. banget. Harus tahu siapa yang nanggung resiko, siapa yang bayarnya. Benar. Kalau salah nih ntar Aduh, rugi nih kita. kita Aduh, rugi. hilang Kita duit. lagi yang rugi. Duit lagi. Lagi. Itu dia. Ntar kayak yang $5.000 lagi. Itu lagi, itu lagi. Itu lagi. Duit nomor Iya. satu, bos. Duit nomor satu. Duit nomor satu. dong. Nomor satu, bos. Nah, jadi logistik itu bukan cuman urusan teknis, tapi juga soal koordinasi dan komunikasi yang lancar. Oh, begitu. Nah, yang terakhir Ya, San? dengan kita tuh harus siap dengan plan B lah, rencana cadangan. Oh. Masalah tuh pasti ada, tapi dengan kesiapan yang matang pasti bisa dilewati. Iya. Iya pastilah kita harus punya plan-plan. Misalnya plan AIGA berjalan lancar, pasti kita punya plan Iya, B plan nih. B. Iya, Gitu. Karena kalau plan A doang kayak Nggak plan mungkin A berjalan ya. lancar. Udah. Bingung nih, Iya. kacau, Bener. kacau. Bayangin aja kita cuma punya satu plan nih, sedangkan kita tuh ngarepnya apa pengiriman lancar. Lancar. Nggak taunya di tengah-tengah jalan Ada Ada kayak musibah. kendala, Kayak masalah. itu penundaan tadi kan. terus jadinya juga kalau misalkan parah. di jalan ada kecelakaan atau apa, Iya, itu kan jadi bisa kita harus nambah pakai plan B. lama-lama kan Bener. makanya. Bener banget. Oke, berarti apa ya poin-poinnya keren banget sih menurut gue ya. Bener nggak Jeli? Bener, Keren bener, kan? bener banget. Ini dari teman-teman kita di sini. Iya. Keren banget. Oke nih, boleh nih dari yang kasus yang udah kita bahas nih, kira-kira buat kalian para host, ada kasus yang kalian tahu nggak nih selain yang tadi pengiriman text source ini? Oh iya. Sebenarnya sih gue pernah dengar waktu itu dilihat dari berita yang cukup viral sih. Ada kapal Evergreen tuh yang nyangkut itu loh. Oh, Di terusan iya, Suez, iya, kalau nggak betul. salah, di Pernah, gue daerah juga Mesir. pernah denger tuh. Nah itu makanya, dan itu kalau nggak salah bisa sampai berhari-hari atau berminggu-minggu gitu, gue lupa sih cuma. Lama banget berarti ya? Iya lama, emang lama. Dan Lu tau nggak itu mempengaruhi. kronologinya kayak gimana? Kira-kira? Yang gue tahu sih ya waktu itu dari baca-baca, mungkin kayak agak lupa juga. Kayak waktu itu sih ada cuaca ekstrim juga kalau nggak salah. Itu sama human error. Waktu itu kayak gue nggak tahu itu, mungkin klarifikasi dari pihak Evergreen-nya ya. Iya. Terus juga kalau nggak salah kecepatan anginnya waktu itu yang gua research waktu itu ya sekitar 40 knot, dan visibility-nya juga rendah. Dan berarti itu menunjukkan kalau emang apa sih kondisi cuacanya ekstrim banget ekstrim kalau banget. gitu kan. Jadi bisa nyampe kasus kayak gituan. Terus juga kapten juga memutuskan untuk tetap berlayar, yang ternyata itu berisiko tinggi. Jadi emang si kaptennya itu tuh ngemaksain. Maksain. Mungkin karena emang itu barang-barangnya penting ya. Penting. Karena barang-barang ke seluruh dunia juga. Jadi ngemaksain berlayar, yang ternyata
ya terjadilah kasus itu yang kapalnya nyangkut di terusan iya, Suez iya. itu. Itu berapa minggu? Berapa hari? Gue lupa, kayaknya sih sempet Kayaknya berbulan-bulan deh kalau mungkin. apalagi Minggu sih, kapal pastinya sih Wow. berbeda. Soalnya Kapal kapal segede besar. itu evakuasinya juga kapal pasti peti susah. kemas banget. gitu Iya. kan. Kemas. Terus Kargo gitu kan. kira-kira ada yang tahu nggak nih kerugiannya berapa nih? Lagi-lagi gitu. duit lagi nih. Duit deh, Lagi-lagi coba, duit lagi. duit dong, duit. Ya waktu itu kalau nggak salah estimasi kerugiannya totalnya itu $1 miliar. Wih, Lebih tinggi daripada yang tadi jelas. 1 miliar, 1 miliar Iya, dolar. benar. Ada dolar, ada dolarnya. kita dapat apa nih kalau udah dapat $1 miliar? Wah, udah punya rumah di Pondok Indah kayaknya. Iya nggak sih? Menteng ya, menteng. Beli pulau sih gue. Beli pulau. Melbourne, gue di Melbourne. Oh, udah Pindah pindah negara. Punya negara lu. Dan B itu tuh ternyata termasuk biaya pembebasan kapal dan ganti rugi juga. Dan juga kehilangan potensi ekonomi karena yang gue dengar juga nyangkutnya kapal itu juga mempengaruhi ekonomi dunia ternyata. Karena Evergreen juga siapa sih yang nggak tahu, lu juga pasti tahu kan Tahu ada lah. Evergreen. Yang tinggal di Tanjung Priok pasti tahu nggak? Lu dong, Setiap hari, setiap hari. Kargo terus tuh, Kontainernya Evergreen, Tapi Evergreen. kita juga dari kampus kan kelihatan tuh tol kan. Iya, tiap hari lewat lewat terus terus. ya, Lewat terus ya Pasti Evergreen. teman-teman juga di rumah pasti ada yang tahu Tahu dong. dong, Kayak Evergreen kalau tuh apa? lewat tol itu pasti ada kontainer yang Evergreen gitu. Kasih tahu. Soalnya itu terkenal banget. Terkenal banget sih. Itu Iya. udah di seluruh dunia nggak sih itu Nah, cakupannya? Makanya kerugian dia tuh gede dan pasti kayak mempengaruhi kondisi ekonomi dunia Bener juga. banget, bener Mempengaruhi ekonomi dunia. Itu barang-barang penting. Iya, kayak gitu sih Ra. Mungkin kalau dari gue sih. Oke, oke. Terus kalian tahu nggak konsekuensi selain ekonomi dunia kan berhenti sejenak tuh ya kan gara-gara kesangkut di terusan Suez ini. Iya. Selain itu ada konsekuensi lain nggak kira-kira? Atau mungkin Nando bisa ngasih tahu kali ya. Konsekuensi lain ya. Mungkin kayak pastinya jadi terhambat juga nggak sih semuanya itu kayak kegiatan aktivitas dari Evergreen tersebut. Benar. Memakan waktu yang lama ya. Iya, bener Oh, banget. Oke, oke. Konsekuensinya kayak gitu sih. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman di sini nih ke host. Sebenarnya sih saya mau nanya sih ke host. Apa tuh? Apa tuh? Menurut Oh, kalian Nando ya? Iya, ke Nando Oke, sih. oke. lebih ke Tadi Nando. Panji udah, sekarang gue yang Iya. jawab. Ya, bagian Nando Ini ini aja. Menurut kalian apa sih freight forwarder terpercaya di kancah internasional? Maksudnya yang udah kepuasannya pelanggannya tuh udah banyak banget Udah sih, kayak udah terkenal. terpercaya banget Iya. kan. Yang udah bintang 5 lah ya. Iya, udah bintang 5. Kalau menurut gue ya, freight forwarder terpercaya di internasional itu, misalnya itu kayak ada DHL, yaitu salah satu pemimpin global dalam pengiriman, menawarkan layanan door to door dan memiliki jaringan luas di seluruh dunia. Lalu yang kedua itu ada FedEx. Pasti tahu dong FedEx kayak gimana Tahu, kan? tahu. FedEx. FedEx. Pasti kan kayak kita mikir kan jurusan logistik nih, pasti mau kerja di FedEx dong. Iya, Iya, FedEx kalau nggak pasti. DHL. DHL. Itu pasti FedEx. udah dua Itu itu udah tujuan banget guys gengsi ya, gengsi. banget, Impian gengsi anak-anak tertinggi. logistik Gengsi tertinggi, Iya. tertinggi. Iya. Itu tempat logistik ini. Iya, 11 Sayang banget, sayang Iya. banget. Nah, FedEx ini juga dikenal dengan layanan pengiriman ekspres dan juga berbagai pilihan logistik termasuk freight udara, laut. Jadi dia tuh nggak cuma di satu ini aja apa? Satu transportasi gitu ya. aja. Jadi Jadi ada cakupannya darat. banyak gitu. Iya, ya. bener banget tuh. Jadi ada udara juga, ada laut juga gitu. Lalu yang ketiga itu ada UPS. Ya, UPS pasti apa itu. tuh? Apa tuh? Kayak baru denger soalnya. Iya, baru dengar, baru dengar, Iya, mungkin baru iya. dengar sih. Karena Jadi- yang terkenal tuh semua FedEx, DHL. Iya, kan Jadi internasional. UPS itu menyediakan layanan pengiriman internasional dengan jaringan yang sangat luas, mencakup berbagai moda transportasi. Lalu ada Queen and Nigel. Itu pernah dijelasin sama dosen siapa gitu, lupa. Oh, kue Nenejo. Iya, Queen Queen and and Nigel. Kayaknya dia punya Eropa deh. Iya, betul banget. Apa Eropa. perusahaan ekspedisi Eropa kayaknya ya. Ekspedisi Iya. Eropa. Dosen kita juga ada yang pernah kerja di situ, tahu kan? Siapa? Jangan sebut nama. Lupa sih. Lupa sih. Gitu. Ada. Nanti kalau udah mati gue kasih tahu ya. Nanti. Keren banget sih dosen-dosen itu. Keren lu apa di luar negeri? Gokil, Iya. emang gokil. Gokil. Jadi Queen and Nigel itu menawarkan solusi logistik end to end
Maksudnya tel- gimana tuh end end to end. Sabar dulu. Oh iya. End to end. Gak sabaran nih. Slow. Dan telah beroperasi sejak 1890. Selama juga ya. Iya, dan dikenal sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Gitu. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada Agility Logistik. Jadi memiliki reputasi baik dalam logistik dan juga freight forwardingnya secara global gitu. Oke. Keren sih penjelasannya. Dari tadi nih, Iya. karena kita ngomongin Pengiriman barang bener. temen kita di Iya. sini ada yang punya usaha pengiriman juga. Siapa tuh Jeli? Siapa tuh Jeli? Oh, Nova. Asik. Nama perusahaannya NJP ya, Novel Apa Jaya sih Putra. Novel Jaya Putra? Tuh. CV novel J, masih CV. Oh, iya. Oh, masih CV. Oh. Tapi emang bergeraknya di nasional aja ya. Nasional Maksudnya aja. Belum internasional lah ya. Belum. Semoga lah ya, amin ya nanti. Amin. Gitu. Nah, kira-kira perusahaan lu nih NJP ini kira-kira selain nanganin pengiriman apalagi sih yang disediakan gitu loh dari perusahaan bener itu? banget tuh. ini. Yang disediakan Sediakan kepada pelanggan apa perusahaan ini tuh? cuman pengiriman aja sih Oh, sebenarnya. baru pengiriman baru doang. pengiriman. Baru pengiriman doang. Pengiriman itu lewat darat, laut, atau udara? Laut, Oh, berarti darat. Tracking. Oh, tracking. Jenisnya Oh, iya. Gitu. Itu tracking tronton gitulah. Iya. Biasa yang suka bawa-bawa bahan baku gitu Contohnya kayak kayak apa tuh? makanan. Terus Berarti kita bisa nyewa dong. Bisa. Nyewa Ada Harga truk. temen, harga temen. harga teman buat kalian. Harga temen nih. Harga temen. Kan Gitu. Novi tuh bawa batu bara, Nah, katanya bawa juga. batu bara. Batu bara. Kelapa sawit juga sih. Sawit ya kadang sih Oh, itu. kadang. Itu di Paling sering daerah-daerah. itu apa? Kira-kira. Paling sering itu ini ngangkat jembatan-jembatan besi gitu. Oh, jadi bahan-bahan Bahan-bahan gitu. untuk infrastruktur jalan Oh, gitu. buat ngebangun jembatannya itu. Benar. Diangkutnya pakai Tronton. ini bisnis Tracking. jasa. Gitu. Oke. Oh iya Pak, kira-kira ada gak sih masalah yang dihadapi selama menjalani pengiriman di bidang nasional ini? Wah, kalau itu kayaknya banyak banget ya. Ah, Cuman apa aja gua tuh? iniin aja ya, kayak Rangkumin. jelasin Iya. gua rangkumin aja nih. Itu Rangkumin aja. pertama itu infrastruktur jalan itu. Biasanya di kampung-kampung kecil itu kan kita kan ngirimnya ke sana ya. Itu jalannya itu belum memadai banget. Itu masih tanah liat atau batu-batu. Itu tuh kadang ada yang longsor. Itu bisa membahayakan itu juga yang punya bisnis transportasi gitu juga. Itu. Jadi bisa nyangkut ya? bisa nyangkut, bisa jatuh juga gitu. Oh. Bisa fatal lah, bisa supir juga bisa Bisa ya. beresiko buat supirnya lah Resiko ya. banget. Iya. Nah, gitu kalau apa Kalau misalnya kan pernah nggak sih kayak truknya dari perusahaan NJP ini, Noval ini kayak ngalami kecelakaan atau gimana dan itu kerugiannya berapa gitu? itu sekitar setahun yang lalu lah. Setahun yang lalu. Oh, pernah ya? Pernah jatuh, Pernah guling. jatuh. Itu karena guling. supir ngantuk. Lagi-lagi error. Yang nggak makan malam gitu ya. Oh, makan malam. Itu Pantesan. itu kejadiannya di tol Lampung, Lampung Palembang. Itu truk gua guling. Jadi supir ngantuk, jadinya nabrak pembatas jalan, guling. Itu kalau nggak salah tuh bawa batu bara kalau nggak Bawa salah. batu bara. bawa batu bara. Gila. Itu kerugiannya ya hampir 50-an lah. Sampai Lim- ya 50 50 sampai jutaan. ya Satu truk. satu truk. Itu soalnya kan kacanya pecah, bak trontonnya itu kayak penyok Oh, gitu kan. Terus iya sih. bannya meledak. Belum Gitu. lagi Supirnya yang ya, ada luka-luka lah. Itu ya lumayan beresiko kalau untuk bisnis kayak gitu. Terus kan masalah yang terguling itu, kalau perusahaan lu tuh ngadepin kayak gitu gimana? Gitu sih biasanya diadakan evaluasi ya. Itu kita ketemuin dulu supirnya, itu kenapa, terus tahu masalahnya, yaudah kita bicarain gitu, baiknya gimana. Disidak Disidak. Gimana error soalnya? Karena kan supir ada yang bisa apa namanya minum-minuman kan kadang kan supir juga nakal Iya. dong. Oh iya. sih. Jadi emang dari Ya, pihak atau ada masalah perusahaannya keluarga juga harus iya, diinin lagi. benar. Iya sih. Berarti kayak tadi di Evergreen
kapten kapalnya Kapten maksain. kapalnya maksain, Iya. padahal cuacanya Cuacanya ekstrim. ekstrim. Cuaca Nah. ekstrim maksain, akhirnya nyangkut Nyangkut. kapalnya. Nah, kalau supir gua ini ngantuk. maksain. Maksain. Nah, Nah, jalan jatuh. terguling. Yang rugi supirnya, rugi perusahaannya juga. Dan udah pasti customernya juga rugi, Rugi karena banget. kehambat kan Iya. barang-barang Itu bisa mereka. bisa kayak memutuskan rantai partner gitu loh. Oh, untuk customer kerjasama. Jadi nggak percaya gitu ya, Iya, dia? gitu. Mungkin. Jadi trust issue lah. Trust issue. Makanya emang harus ini juga ya, harus diperhatiin gitu Perhatiin, juga ya. benar, diperhatiin Dari banget. dari tadi kita bahas juga kayak gitu sih. Iya. Oke. Kadang juga kendaraan itu yang nggak memadai itu biasanya tuh perusahaan-perusahaan tuh pengen dapat untung lebih banyak, cuman kendaraannya itu dia yang pilih yang jelek gitu. Misalkan apa namanya, kalau tahun optimal truk itu 2019-an lah. Itu Kalau kan. dari sekarang. Kalau dari Kalau sekarang, Oh, berarti 5 tahun. 5 lah tahun ya. yang lalu. 5 tahun. Kadang perusahaan itu pakai mobil yang tahun 2001. Oh, Udah iya. lama banget ya. 2009. Soalnya costnya juga pasti lebih murah. Iya, Iya, itu dia. iya. Iya. Gitu sih. Bener. Apa? Terus juga kadang apa namanya, cuaca yang lagi kayak hujan Iya, gitu. bikin Terus licin, bikin licin. ya jalanan. Oh, gitu. Apalagi di musim-musim bulan ini Bulan ya. ini. Waktu itu Hujan terus. dosen kita sempat izin tuh karena ada apa sih, ada project yang Iya, kapal. proyek kapal Oh, kemarin produk ya. kapal yang kayak bongkar muat. Bongkar Oh, muat. iya. Cuman karena hujan jadi kehambat. Kehambat Jadi tiga kayak hari katanya. soalnya pas hujan Soalnya pas ditutup ya, hujan, iya, ditutup. Dia ditutup. benar-benar stop apa sih namanya? Pembongkaran. Pembongkaran. Jadi gak dibongkar dulu nih karena hujannya Karena hujan deres sampai- banget nih gitu. Sampai reda baru Iya. dinin. Makanya waktu itu sempat izin Terus kan. juga Iya. kan karena kata dia tuh pengirimannya tuh bulky gitu loh. iya. Jadi bener-bener bahan baku, Bahan baku. gitu. Dan apalagi nilai projectnya gede. Iya, Iya, katanya lumayan. satu truk 500 juta ya, satu 500 truk. juta. Nah, bahan baku Satu itu truk doang iya, ya. satu truk katanya gitu. Dan itu katanya ada 400 truk ya. Iya. Oh iya, bayangin. 400 truk. Oh, 15.000 ton apa gitu. Iya, itu Bawa project besar bawa banget sih barang, itu. iya. Bawa barang Apalagi apa? hujan kayak gini. Bawa barang apa? Kemarin kayaknya kayak bahan deterjen. bahan deterjen, Bahan bahan baku deterjen. deterjen Iya. katanya gitu. Bahan deterjen dari Turki. Dari Iya. Dari Turki. Turki. Gila sih. itu pasti Bener-bener apa? Jadi Kalau misalkan ada kena hujan dikit pasti kayaknya kebuang-buang ya Iya, gitu. bener. Bayangin 15 Jadi nyuci kapal. Iya, Cuci kapal. iya, nyuci kapal. Iya, bener, bener. bener. 500 juta bayangin Makanya. satu truk. Satu truk. Nah, kita ngirim 400 truk. Wow. Terus Gitu. itu juga kalau nggak salah nilai kerjanya itu 50 miliar kalau nggak salah. Wah. Kalau nggak salah ya, waktu itu gue dengar dari dosen kita tuh. Berarti Wah, kalau banget misalkan kita ngambil project itu berarti kita bener-bener gak bisa tidur kayaknya. iya. Kayaknya mesti bener-bener Berhari-hari. ngeliatin berhari-hari. Iya. Karena harus gitu. benar-benar fokus gak sih? Barangnya Fokus. kira-kira Pak utuh nggak nih? Harus Gitu. dicek bener sih. bener. Oke deh. Mungkin apa ada mau ditambahin lagi dari teman-teman semuanya? Udah gak sih? Mungkin udah cukup kali. Udah Ya? cukup Iya. kali. Semoga semua yang dengar di podcast ini bisa mengambil pelajaran berharga ya. Iya. Dan Dan semua. gue juga sebagai host di sini ngucapin terima kasih kepada pendengar yang sudah dengerin kita dari awal sampai akhir banget nih. Dan jangan lupa ya share podcast ini kalau menurut kalian ini bermanfaat supaya Nah. teman-teman yang lainnya tuh pada mengetahui tentang perdagangan internasional ini dan pengiriman logistik. Bener banget, jangan lupa di-share ya guys. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Nando. Dan gue Fazli, kita pamit ya. Bye bye.